Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas 4A Matematika dengan NIM 1911280027. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang daya serap dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Oke, langsung saja ke video pembahasannya. Check it out. Yang pertama yaitu pengertian daya serap. Apa sih pengertian dari daya serap itu? Daya serap adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu untuk bertindak dalam menyerap pelajaran. Nah, daya serap itu berasal dari kata daya yang berarti kekuatan, kemampuan. Dan serap itu sendiri mempunyai arti yaitu mengambil. Jadi, dapat disimpulkan kalau daya serap itu dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan untuk menangkap dan memahami sebuah materi hingga peserta didik dapat menjabarkan kembali materi yang diterima dengan benar. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu kendala yang dimiliki oleh seorang peserta didik dalam menerima pelajaran yang timbul dari diri pribadinya. Itu artinya faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal atau ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Baiklah, yang pertama kita bahas dulu tentang faktor intern atau faktor internal. Faktor-faktor internal meliputi yang pertama faktor jasmaniah atau fisiologi. Nah, faktor jasmaniah ini sangat penting dalam diri pribadi peserta didik karena penyerapan materi juga dipengaruhi oleh faktor keadaan jasmani. Apabila seandainya fisik dalam keadaan baik, maka penyerapan materi pun dapat berjalan dengan baik dan sebaliknya. Nah, oleh karena itu, menjaga kesehatan adalah salah satu hal yang penting bagi seorang peserta didik agar peserta didik mampu mengoptimalkan kemampuannya dalam menyerap materi atau menguasai pelajaran secara keseluruhan. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini meliputi yang pertama faktor intelektif, yaitu meliputi faktor potensial dan faktor kecakapan nyata. Yang kedua yaitu faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu. Lanjut. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi inteligensi adalah yang pertama perhatian. Perhatian dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, penggunaan variasi suara. Yang kedua, variasi dalam berinteraksi. Dan yang ketiga, variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Yang kedua, yaitu faktor motivasi. Dan yang ketiga yaitu pengalaman dasar atau pendidikan dasar. Selanjutnya kita bahas tentang faktor ekstern atau faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi yang pertama faktor keluarga. Faktor keluarga meliputi yaitu cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi. Yang kedua yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah meliputi metode mengajar, metode belajar, relasi peserta didik dengan peserta didik yang lain, sarana dan prasarana, rasa aman dalam belajar, situasi lingkungan belajar. Dan yang ketiga yaitu faktor masyarakat, meliputi kegiatan peserta didik dalam masyarakat dan teman bergaul. Selain faktor-faktor di atas,
Ada lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya serap seseorang. Yang pertama yaitu pembawaan, yang kedua kematangan, dan yang ketiga adalah pembentukan. Kita lanjut yang ketiga, yaitu fungsi daya serap siswa dalam belajar. Adapun fungsi-fungsinya, yang pertama yaitu meningkatkan wawasan dan pola pikir anak. Yang kedua, sebagai tenaga pendorong yang kuat. Yang ketiga, prestasi selalu dipengaruhi daya serap yang tinggi. Yang keempat, daya serap dapat meningkatkan minat belajar. Dan yang kelima, untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Selanjutnya, alat ukur daya serap. Yang pertama, tes formatif. Nah, tes formatif itu bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap terhadap pokok bahasan. Yang kedua, tes sumatif, bertujuan untuk memperoleh gambaran daya serap siswa agar meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, yaitu bertujuan untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam satu periode